Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Di sini, Wu Changqing telah naik arena, Jining Xuang dari Sekte Zhengyang dan Ye Chen dari Sekte Heng Yue dipersilahkan naik ke atas arena untuk bertarung. Segera, angin sepoi-sepoi bertiup, dan Jining Xuang, yang masih di kursi pada saat terakhir, sudah berada di atas arena pada saat ini. Dia secantik biasanya, dan kemanapun dia pergi, dia telah menarik banyak perhatian, seperti peri. Di sisi lain, Ye Chen sudah berdiri, tetapi alih-alih segera naik ke arena, dia berbalik sedikit dan menatap Chu Xuan-er dengan tenang. Lakukan saja yang terbaik, berjuanglah semampumu. Chu Xuan-er membisikkan senyum. Tanpa diduga, Ye Chen, yang masih beberapa saat yang lalu, maju selangkah, memegang pipi Chu Xuan-er dengan kedua tangan, dan kemudian mencium Chu Xuan-er dengan cukup agresif. Dalam adegan ini, mata para penonton dikejutkan melihat adegan ini. Penonton terdiam karena tindakan Ye Chen. Terlebih lagi, Ye Chen mencium gurunya. Bagaimanapun, peluit melolong memecah keheningan adegan, dan penonton yang diam langsung menjadi seperti ledakan, dan suara percakapan terus membentuk gelombang. Apakah ini percintaan guru dan murid? Ye Chen sangat hebat, benar-benar memiliki nyali yang luar biasa. Dia tidak segan-segan menunjukkan kemesraan di hadapan orang banyak seperti ini, sungguh luar biasa. Heng Yue memiliki lebih banyak bakat. Dalam perdebatan, Ye Chen akhirnya melepaskan Chu Xuan-er, jantungnya berdetak terus-menerus. Guru, maafkan kelancangan muridmu. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, tiba-tiba berbalik, dan melangkah ke atas arena. Di belakangnya, Chu Xuan-er, yang dicium di depan umum olehnya, masih dalam keadaan malu. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa muridnya begitu lancang dan berani menciumnya di depan begitu banyak orang? Untuk sementara, pipi Chu Xuan-er muncul dengan kemerahan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Itu menarik. Dia adalah gadis giok sekte Heng Yue yang berusia hampir 100 tahun. Chu Ling-er berkata, astaga, apakah aku harus menyebutnya sebagai murid kakak atau dia akan menjadi kakak iparku? Berlama-lama, Chu Xuan-er, yang bereaksi, menatap Chu Ling-er dengan parah, dan pipinya langsung menjadi panas. Si Tunan berkata, kelak kita dapat memanggilnya adik seperguruan Ye Chen melainkan paman Ye Chen. Chu Xuan langsung memukul si Tunan yang mengejeknya. Chu Xuan berkata, ketika kembali nanti aku pasti akan memberikan pelajaran yang setimpal untukmu. Pang Dacuan berbisik, Ye Chen berani mencium adik seperguruan Xuan, apa bocah itu sudah bosan hidup? Begitu komentar ini keluar, Chu Xuan-er memegang tangannya erat-erat. Dia hanya peduli tentang rasa malu dan sama sekali mengabaikan arti dari tindakan nakal Ye Chen menciumnya. Apakah Ye Chen berani melakukannya karena tidak tahu apakah setelah pertandingan ini berakhir dia masih hidup atau tidak? Untuk sesaat, rasa malu mata indah Chu Xuan-er tiba-tiba menghilang, tetapi sebagai imbalannya dia penuh kekhawatiran. Di atas arena, Ye Chen berdiri sedikit, dan jauh dari Jining Xuang yang berlawanan. Keduanya acuh tak acuh, dan mata mereka terhuyung-huyung, tetapi mereka berdua melihat jejak fluktuasi emosional di mata mereka. Ini hanya 3 bulan, tetapi sepertinya jika mereka telah meninggal, mereka mungkin tidak pernah berpikir bahwa suatu hari mereka akan berada di arena bertemu. Ini adalah sebab dan akibat yang terkutuk, di mana dua orang yang pernah saling mencintai akan bertemu di sini.
Keduanya saling berhadapan. Mereka tidak bergerak untuk waktu yang lama, dan tidak ada yang berbicara untuk waktu yang lama, yang menyebabkan penonton tersandung untuk sementara waktu. Aku tidak menyangka kamu masih bisa berlatih. Bagaimanapun, Ji Ningsuang sedikit terbuka, mengungkapkan beberapa kata, meskipun acuh tak acuh, itu terdengar seperti suara alami. Ini adalah pertama kalinya dia berbicara dalam kompetisi. Aku juga tidak menyangka kau menjadi seorang dengan tubuh roh mistik. Kata Ye Chen, nadanya juga acuh tak acuh, matanya halus, dan Ye Chen tidak memiliki kegembiraan atau kekhawatiran. Situasi ini. Keduanya berbicara, dan banyak orang tidak bisa tidak terkejut. Apakah mereka saling kenal sebelumnya? Omong kosong, Ye Chen sebelumnya dari Sekte Zhengyang, aneh untuk tidak mengenalnya. Mereka dulu, sepasang kekasih, tidak tahu siapa yang mengatakannya dengan santai. Begitu kata ini keluar, seteguk alkohol yang baru saja dituangkan ke mulut itu Senior Zhuge menyemprotkan ke wajah Sang Guanbo. Senior Zhuge jelas terkejut. Ini adalah berita yang sangat mengejutkan. Ini hal yang aneh. Situ Jin dan Sang Guanbo juga terlihat kaget, terutama Sang Guanbo, karena saking terkejutnya sampai-sampai dia jelas lupa bahwa dia baru saja disemprot air minuman oleh Zhuge. Mereka dulunya adalah kekasih. Wajah Biyou juga menjadi luar biasa. Jika seseorang tidak mengatakan itu, dia masih dalam kegelapan. Sang Guanyur mengerutkan bibirnya dan berkata pantas saja mereka berdua terlihat begitu serasi. Singkatnya, itu tampak memiliki sayap dan menyebar ke seluruh penonton, dan langsung membuatnya tampak seperti ledakan. Tidak perlu mengatakan orang-orang dari Sekte Zhengyang dan Sekte Heng Yue. Mereka sudah mengetahuinya. Fuya, apakah kamu tahu ini sebelumnya? Di atas awan, jelas bahwa Dong Huang Taixin juga sedikit terkejut, menggosok alisnya dengan keras. Lihat saja ekspresiku. Wajah Fuya menghela nafas. Aku sungguh tidak mengerti, di dunia yang begitu luas dengan jumlah manusia yang begitu banyak, kenapa mereka berdualah yang pernah menjadi sepasang kekasih? Hal ini benar-benar terlihat seperti lelucon. Baiklah. Belum, banyak orang di sini dan di bawah memiliki tampilan agresif. Tidak heran mereka begitu, karena rahasia ini agak tidak masuk akal. Tubuh roh mistik legenda yang tak terkalahkan dan Ye Chen yang kuda hitam dalam kompetisi dulunya adalah kekasih, dan tidak ada yang bisa memikirkannya. Apa mereka berdua telah melakukannya? Seseorang berbisik setelah terkejut. Coba kau tebak apa Ji Ningsuang masih perawan. Begitu komentar ini keluar, mata semua orang menjadi cerah, dan perdebatan dihidupkan kembali, sehingga berapa banyak orang yang peduli dengan kemenangan dan kekalahan kedua orang itu, tampaknya masalah ini dapat membangkitkan rasa ingin tahu mereka. Saat ini, sudah ada banyak orang yang memandang Ji Ningsuang di atas arena dengan mata cerah ke atas dan ke bawah, seolah-olah untuk melihat apakah tubuh roh mistik masih merupakan tubuh sebenarnya dari gadis suci belum ternodai. Harap tenang. Pada pertemuan itu, suara-suara pertemuan itu kewalahan, wajah Cheng Kun membiru, dia melangkah dengan kuat, dan menghentikan semua argumen dengan teriakan nyaring. Kata-katanya mengerikan, dan dia juga tahu betapa mengerikannya kalimat ini. Jika ada hal gosip dan membuat rumor, citra perawan di tubuh roh mistik akan hancur. Pemikiran yang cermat terlihat, banyak orang batuk. Sehingga mata semua orang sekali lagi tertuju pada arena. Di atas arena, setelah percakapan pucat antara keduanya, Ji Ningsuang memimpin untuk memecah keheningan, turunlah, kau sama sekali bukan lawanku.
Ye Chen berkata, rupanya kau masih belum berubah, kau masih tetap sombong sama seperti dulu. Ji Ningsuang berkata, kita berdua sudah tidak sama lagi seperti dulu. Ye Chen berkata, kita yang dahulu merupakan sebab, dan kita yang sekarang merupakan akibatnya. Tidak ada menang dan kalah dalam pertempuran kali ini, melainkan hanya ada sebab dan akibat saja. Mengenai kata-kata Ye Chen, Ji Ningsuang hanya menghela nafas, lalu berbalik dan mengeluarkan alat musik dan menyerang Ye Chen dengan suara instrumental. Dan Ye Chen juga mengeluarkan Zira Armor Ki. Tidak hanya itu, di dalam tubuh, menutupi meridian dan tulang seluruh tubuh, menutupi jiwa, dan bahkan setiap tetes darah. Semua terbungkus. Ini adalah pertahanan seluruh tubuh, karena Ye Chen tahu kekuatan suara piano Ji Ningsuang. Zhou Ao tidak bisa menghentikannya karena dia hanya mencegah penampilan dan bagian dalam, jadi dia akan ditembus oleh suara piano yang tak terlihat. Dalam hal ini, Ye Chen tahu betul bahwa Ye Chen telah mempelajari suara piano Ji Ningsuang secara menyeluruh. Segera, Ji Ningsuang berfluktuasi senar, dan suara segera terdengar, menenangkan pikiran, seperti suara tanpa suara. Namun, riak suara piano yang tak terlihat, berpusat pada Ji Ningsuang, menyebar di sekitar. Ye Chen membalikkan tangannya dan mengeluarkan pisau naga emas dengan rune berbentuk naga di atasnya. Jika tidak ada pedang yang terlihat, gas pisau pedang muncul. Tiba-tiba, Ye Chen mengambil langkah pertama melawan riak piano. Di wajah asli Ji Ningsuang, Ye Chen merasakan kekuatan Ji Ningsuang, tetapi suara piano membuatnya merasa tertekan. Tanpa Zira Armor Ki, akan sulit baginya untuk memblokir suara piano Ji Ningsuang. Segera, riak suara piano menembus Zira Armor, tetapi sulit untuk mematahkan pertahanan dalam dirinya. Kemudian, Ye Chen mengambil langkah kedua, langkah ketiga, dan langkah keempat. Pada setiap langkah, armor retak oleh riak suara piano, tetapi Ye Chen masih berjalan menuju Ji Ningsuang langkah demi langkah, penampilannya halus, langkahnya mantap, punggungnya keras, dan Ye Chen berdiri seperti monumen batu. Ini, bagaimana situasinya? Penonton mendengar suara mengejutkan lagi, Ye Chen mengabaikan serangan suara piano itu. Tapi begitu, Ye Chen juga cukup hebat. Bahkan Zhou Ao tidak bisa mengambil dua langkah. Ye Chen bahkan mengambil selusin langkah, dan melihat posturnya, tidak ada tekanan sama sekali. Suara serangan piano sepertinya tidak banyak berpengaruh padanya. Bagaimana ini mungkin? Yang paling bersemangat di tempat kejadian adalah Zhou Ao, melihat ke arena dengan tidak percaya. Jurus armor yang dipakai Ye Chen adalah jurusnya. Jelas, Ji Ningsuang di arena juga menemukan ini. Tangan gioknya menjentikkan, jumlah trek berubah seketika, dan trek menjadi seketika. Riak suara piano yang tak terlihat membawa udara pedang yang tak terlihat. Ye Chen membalikkan tangannya dan mengeluarkan pedang merah darah, yang kanan dan kiri satu sama lain, dan kemudian melambai sangat dekat, membentuk susunan pedang pertahanan. Tiba-tiba, energi pedang terus mengenai susunan pedang pertahanan Ye Chen, memusnahkan percikan api yang berkilauan. Meskipun serangan Ji Ningsuang tidak terlihat, kekuatannya kuat dan tidak menyerah. Arai pedang pertahanan Ye Chen sebuah retakan muncul. Bagaimanapun, pada detik kelima, formasi pedang pertahanan Ye Chen runtuh di tempat. Untuk pertama kalinya, formasi pedang pertahanannya dilanggar dari depan. Ji Ningsuang menjentikkan, suara piano dan pedang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, membentuk lingkaran yang kuat dan tak tertandingi,
dan dia menyerang dari depan dengan serangan yang kuat. Dia menembus udara dan langsung pergi ke Ye Chen. Mata Ye Chen cepat, dan pedang merah langsung diganti dengan pedang besar, dan kemudian berdiri di depannya. Membuat suara tabrakan logam dan memusnahkan percikan api. Pedang besar berdengung untuk sementara waktu, tapi itu sangat kuat dan tidak bisa ditembus oleh serangan Jining Xuang, tapi meski begitu, Ye Chen juga mati rasa karena keterkejutan lengannya, dan tubuhnya penuh darah. Pedang itu, di atas awan, Fuya mencubit janggutnya dan menatap pedang besar di tangan Ye Chen. Setelah memikirkannya, dia tidak yakin, dan kemudian melihat ke sisi Dong Huang Taixin, berharap jawaban positif dapat diperoleh dari mulutnya. Anda tidak salah. Dong Huang Taixin berbisik, itu pedang berat yang dipakai Raja Pedang. Begitulah. Fuya tahu, dan ada cahaya yang tak bisa dijelaskan berkedip di matanya. Sekarang giliranku. Ye Chen menggeram, lalu memegang pisau emas, bergegas menuju Jining Xuang sepanjang jalan seperti angin, dan bergerak maju melawan suara piano. Armor bawaan dipukuli dan rusak. Pada titik ini, Ye Chen melangkah keluar tiba-tiba, lalu berbalik dan melompat, melakukan tendangan voli, memegang pisau emas di kedua tangan. Tebasan 8 malapetaka. Segera, pedang Mang emas setinggi 5 kaki muncul seketika, dan pedang itu sangat sombong. Ia memiliki kemampuan untuk membelah gunung, pedangnya kokoh. Di atas Dong Huang Taixin melihat jurus Ye Chen berkata, tebasan 8 malapetaka milik klan iblis, banyak hal yang disembunyikan dengan sangat rapi oleh bocah ini. Itu bisa membuatnya semua begitu kagum, apalagi di bawah. Selain beberapa orang, tidak ada yang benar-benar tahu bahwa Ye Chen masih menyembunyikan pedang yang begitu mendominasi. Di arena, Jining Xuang memandangi Ye Chen, sedikit mengernyit, segera memetik senar, suara berkumpul, dan strukturnya diperkuat lagi. Ye Chen sudah melihat misteri metode rahasia suara piano Jining Xuang. Dia memadatkan potensi tak terlihat dengan suara piano. Jining Xuang diselimuti potensi ini. Hanya dengan mematahkan potensi ini akan mungkin untuk melanjutkan pertempuran berikutnya. Ternyata Ye Chen benar, karena Jining Xuang sudah memainkan piano dengan cepat untuk memperkuat pertahanan. Segera, suara tabrakan logam terdengar dan Ye Chen terguncang ke belakang, merasa seperti terbelah di atas pelat baja keras. Oke, banyak orang melihat petunjuk itu, Jining Xuang tidak memiliki apa-apa di atas kepalanya, tetapi tebasan Ye Chen bertemu dengan hambatan yang kuat. Jelas, ada misteri di langit. Ayo lagi. Ye Chen berkata lagi, dan kemudian pedang itu muncul lagi. Kali ini, itu adalah suara tabrakan logam lagi, itu keras. Antarkan aku. Tanpa memberi waktu, Ye Chen melemparkan pedang emas untuk ketiga kalinya, dan menyerangnya dengan kuat. Ya, kali ini, pertahanan tak terlihat yang menyelimuti Jining Xuang ditebas oleh Ye Chen, dan suara piano yang mengerikan seperti riak mata air tampak agak frustrasi, dan apa yang disebut suara piano juga anjlok dalam sekejap. Pedang emas di tangan Ye Chen sepertinya tidak mampu menahan kekuatan teror dari jurus tebasan 8 malapetaka, pedang itu seketika hancur. Ya. Pada saat yang sama, Ye Chen membalikkan tangannya dan mengeluarkan pedang merah darah, dan mengisinya dengan energi vital. Energi pedang yang meluap menyatu dengan sempurna. Dia seperti angin, hampir tanpa bayangan, dan pedang di tangannya bertiup dan menembus udara. Guntur dan kilat musnah dan kekuatannya tak tertandingi. Jurus angin dewa. Penonton terkejut lagi,
bahkan Ni Feng terkejut. Saat ini, Yang Dingtian memandang Ni Feng, melihat Ye Chen mengeluarkan jurus yang dimiliki Ni Feng. Ni Feng juga melihat platform pertempuran. Ada keraguan dan keajaiban di matanya. Dia hanya menggelengkan kepalanya sedikit dan hanya mengatakan 5 kata, "Aku tidak mengajarkannya." Ya, ada desis pedang dari peron. Jining Suang terpaksa bangun, dan menjentikkan tangannya untuk mengambil postur, dan kemudian berjingkat-jingkat ke tanah dan menyusut kembali, posturnya sangat misterius. Tapi meskipun dia sangat sulit untuk lepas dari pedang Ye Chen. Tidak ada pedang, ada sinar benang polos jatuh di platform pertempuran. Lihat lebih dekat. Ini adalah masker yang menutupi pipi Jining Suang. Saat masker jatuh, wajah Jining Suang yang tak tertandingi terbuka, tetapi wajah tak tertandingi itu di atasnya, ada bekas luka di pipinya. Sebenarnya, serangan Ye Chen melukai tubuh roh mistik. Semua orang terkejut melihat luka sayatan pedang di pipi Jining Suang. Bagaimana agar mereka tidak mengejutkan? Sejak kompetisi, Jining Suang telah mengalahkan 3 murid sejati hanya dengan serangan piano, dan sekarang misteri itu tidak hanya pecah, tetapi juga terluka oleh pedang Ye Chen. Bakat dan kekuatan yang dimiliki Ye Chen benar-benar telah membuat semua orang tercengang. Di atas awan Xuan Chen berkata, "Yang mulia sudah masuk putaran ketiga. Aku juga dapat melihatnya," kata Dong Huang dalam suasana hati yang buruk, "tidak kusangka aku bisa salah membuat perhitungan." Saat Xuan Chen dan Dong Huang Taixin berbicara, Ye Chen menyemburkan darah di bawahnya. 1 detik sebelum Jining Suang hendak ditikam, Ye Chen terkena kekuatan misterius tubuh Jining Suang. Itu karena kekuatan misterius yang dia menyimpang dari lintasannya, hanya menyisakan luka di pipi Jining Suang. Tapi, tentu saja, ketika melihat Jining Suang, matanya tidak bisa membantu tetapi sedikit menyipit. Karena dia melihat ada darah di pipi Jining Suang, tetapi segera darah yang meluap mulai mengalir mundur, dari mana asalnya dan kemana ia kembali, dan luka di pipinya itu sepenuhnya pulih dalam 1 napas. Penyembuhan yang mengerikan. Hati Ye Chen tertegun, ketahanan Jining Suang sudah disebut mengerikan. Jining Suang memandang Ye Chen dengan tenang dan berkata, "Kau bukanlah Ye Chen yang dulu lagi." Momentumnya meningkat pesat, dan Jining Suang dikelilingi oleh energi suci. "Kau juga sama tidak seperti dulu lagi." Ye Chen berkata dengan ringan, lalu mundur dengan tajam, dan kemudian membelah pedang dengan tajam ke sisi miring, karena Jining Suang, yang tidak jauh pada saat terakhir, sudah muncul di tubuhnya. Dibandingkan dengan teknik teleportasi terlarang, Ye Chen hanya merasa dingin dan lurus. Jika Ye Chen tidak melihatnya sebelumnya, Ye Chen akan terkena pukulan parah sekarang.